Hai teman-teman, sudah tahu belum apa yang dimaksud dengan UFACO Work Posture Analysis System? Nah, berikut ini adalah penjelasan mengenai UFACO Work Posture Analysis System. Latar belakang. Saat melakukan pekerjaan, seringkali ditemukan adanya stasiun kerja maupun postur kerja yang kurang ergonomis. Hal tersebut dapat menimbulkan risiko terjadinya gangguan kesehatan ataupun bahkan terjadinya kecelakaan kerja, terutama musculoskeletal disorders. Penyebab terjadinya musculoskeletal disorder antara lain adalah sikap kerja berdiri yang salah, sikap kerja membungkuk, ketidaksesuaian pengangkatan beban, dan kegiatan mendorong atau menarik beban. Pengertian OWASP adalah suatu metode untuk mengevaluasi dan menganalisa postur kerja para pekerja. Ada pula postur yang dianalisa meliputi pergerakan punggung, lengan, kaki, dan juga berat beban. Tujuan dilakukannya analisis adalah untuk mengetahui gambaran risiko dari postur kerja terutama pada bagian punggung, lengan, kaki, dan berat beban kerja. Lalu untuk mengetahui hubungan kategori risiko dari postur kerja berdasarkan metode OWASP. OWASP akan menganalisa beberapa hal seperti punggung, lengan, kaki, dan berat beban yang dibawa oleh pekerja. Pada metode OWASP, postur punggung akan diidentifikasi dan dikelompokkan sesuai kategorinya. Apabila sikap punggung lurus atau tegak, maka akan dimasukkan kategori 1. Apabila sikap punggung membungkuk lebih dari 20 derajat, akan dimasukkan kategori 2. Apabila sikap punggung memutar atau miring ke samping, maka akan dimasukkan kategori 3. Dan apabila sikap punggung membungkuk dan memutar, atau membungkuk ke depan dan menyamping, maka akan dimasukkan ke dalam kategori 4. Bagian tubuh yang dianalisis pada metode OWASP berikutnya, yaitu sikap lengan. Apabila kedua lengan berada di bawah bahu, maka dimasukkan kategori 1. Apabila satu lengan berada pada atau di atas bahu, maka dimasukkan kategori 2. Dan apabila kedua lengan berada pada atau di atas bahu, maka akan dimasukkan dalam kategori 3. Untuk postur kaki, analisis OWASP mengkategorikannya menjadi 7 kategori. Kategori pertama yaitu dalam keadaan duduk, kategori kedua berdiri bertumpu pada kedua kaki dan kedua kaki lurus. Kategori ketiga berdiri bertumpu pada satu kaki dan kaki lurus. Kategori keempat berdiri bertumpu pada kedua kaki dengan kedua lutut ditekuk. Kategori 5 berdiri bertumpu pada satu kaki dengan lutut ditekuk. Kategori 6 berlutut pada satu atau kedua lutut. Dan kategori 7 yaitu posisi kaki dalam keadaan berjalan. Berat beban. Terdapat 3 kategori berat beban. Yang pertama, berat beban kurang dari 10 kg. Yang kedua, berat beban antara 10 hingga 20 kg. Dan yang terakhir, berat beban lebih dari 20 kg. Berikut ini merupakan worksheet OWASP dengan kategori back, arms, legs, dan load. Back merupakan sikap punggung, di mana terdapat 4 kategori, yaitu 1 yaitu lurus atau tegak, 2 yaitu membungkuk, 3 memutar atau miring ke samping, 4 membungkuk dan memutar atau membungkuk ke depan dan menyamping. Lalu arms yaitu sikap lengan dengan 3 kategori, yaitu yang pertama, kedua lengan berada di bawah bahu. 2. Satu lengan berada pada atau di atas bahu. 3. Kedua lengan berada pada atau di atas bahu. Lalu legs terdapat 7 kategori, yaitu sikap kaki. Yang pertama, duduk. 2. Berdiri bertumpu pada kedua kaki, yaitu kedua kaki lurus. 3. Berdiri bertumpu pada satu kaki lurus. 4. Berdiri bertumpu pada kedua kaki,
dengan kedua lutut ditekuk. 5. Berdiri bertumpu pada satu kaki dengan lutut ditekuk. 6. Berlutut pada satu atau kedua lutut. 7. Posisi berjalan. Lalu terakhir load, yaitu berat beban. Ada 3 kategori. Yang pertama, berat beban kurang dari 10 kg. 2. Berat beban antara 10 sampai 20 kg. 3. Berat beban lebih dari 20 kg. Sebagai contoh, semisalnya posisi nomor 1 lurus atau tegak dengan sikap lengan, kedua lengan berada di bawah bahu. Lalu sikap kaki yaitu pada posisi duduk, lalu load berat bebannya kurang dari 10 kg. Jadi kita bisa lihat back 1, arm 1, leg 1, load 1. Jadi nilai OWAS-nya yaitu 1. Berikut ini merupakan kategori risiko OWAS. Yang pertama, kategori 1, tidak ada masalah pada sistem muskuloskeletal. Kategori 2, yaitu diperlukan perbaikan di masa yang akan datang. Kategori 3, diperlukan perbaikan sesegera mungkin. Kategori 4, diperlukan perbaikan secara langsung atau saat ini juga. Jadi, kategori risiko OWAS ini dipakai setelah kita melihat dari worksheet OWAS yang sudah dianalisis di atas. Contoh analisis OWAS yang pertama adalah tukang menata batu. Hasil analisis yang didapatkan diketahui bahwa bagian tubuh punggung posisinya membungkuk membentuk sudut 90 derajat ke depan dan bergerak menyamping ke kanan dan ke kiri, sehingga mendapatkan kode OWAS 4. Untuk bagian tubuh lengan, kedua lengan berada di bawah bahu untuk menata batu, sehingga mendapatkan kode OWAS 1. Bagian tubuh kaki dapat dilihat bahwa pekerja berdiri bertumpu pada kedua kaki dengan lutut sedikit ditekuk, sehingga mendapatkan kode OWAS 4. Sedangkan untuk berat beban, diketahui bahwa berat beban yang dibawa kurang dari 10 kg, sehingga mendapatkan kode OWAS 1. Berdasarkan analisis yang dilakukan, didapatkan kode 4 untuk punggung, 1 untuk lengan, 4 untuk kaki, dan 1 untuk berat beban. Sehingga pekerjaan ini termasuk di kategori 4, yang berarti sangat membahayakan sistem muskuloskeletal dan diperlukan perbaikan secara langsung saat ini juga. Berikut ini adalah usulan postur OWAS yang diberikan. Jadi, pada bagian tubuh punggung, posisi punggung membentuk sudut 75 derajat yang mendekati posisi lurus dan tegak, sehingga mendapatkan kode OWAS 1. Untuk posisi lengan, kedua lengan berada di bawah bahu, sehingga mendapatkan kode OWAS 1. Untuk bagian tubuh kaki, kedua kaki pada posisi duduk, sehingga mendapatkan kode OWAS 1. Dan untuk berat beban yang dibawa kurang dari 10 kg, sehingga mendapatkan kode OWAS 1. Setelah diberikan usulan perbaikan untuk postur kerja, didapatkan hasil analisis 1 untuk punggung, 1 untuk lengan, 1 untuk kaki, dan 1 untuk berat beban, sehingga pekerjaan ini termasuk di kategori 1, yang berarti tidak ada masalah pada sistem muskuloskeletal dan tidak perlu ada perbaikan. Contoh selanjutnya adalah buruh pembawa kardus. Dapat dilihat bahwa posisi punggung membungkuk ke depan sehingga mendapat kode OWAS 4. Untuk posisi lengan, dapat dilihat bahwa posisi satu lengan berada di bawah bahu dan satu lengan berada di atas bahu, sehingga mendapat kode OWAS 3. Untuk posisi kaki, kedua kaki berjalan sehingga mendapat kode OWAS 7.
Dan untuk berat beban, diketahui berat beban kurang dari 10 kg sehingga mendapat kode OWAS 1. Berdasarkan analisis yang dilakukan, didapatkan kode 4 untuk punggung, 3 untuk lengan, 7 untuk kaki, dan 1 untuk berat beban, sehingga pekerjaan tersebut termasuk di kategori 2 yang berarti membahayakan sistem muskuloskeletal dan diperlukan perbaikan di masa yang akan datang. Usulan perbaikan yang diberikan untuk buruh pembawa kardus adalah posisi punggung tegak sehingga mendapat kode OWAS 1. Lalu untuk posisi kedua lengan berada di bawah bahu dan dengan keadaan lurus sehingga mendapat kode OWAS 1. Posisi kaki tetap dalam keadaan berjalan sehingga mendapat kode OWAS 7. Dan untuk berat beban juga masih di bawah 10 kg sehingga mendapat kode OWAS 1. Setelah diberikan usulan perbaikan untuk postur kerja, didapatkan hasil analisis 1 untuk punggung, 1 untuk lengan, 7 untuk kaki, dan 1 untuk berat beban, sehingga pekerjaan termasuk di kategori 1 yang berarti tidak ada permasalahan pada sistem muskuloskeletal dan tidak perlu dilakukan perbaikan. Pada kasus berikut ini yaitu bekerja membetulkan mesin. Ada 4 kategori analisis OWAS yang dihitung, yaitu posisi punggung, tangan, kaki, dan beban. Setelah kami analisis, terdapat posisi punggung dengan kategori 2 yaitu membungkuk lebih dari 20 derajat dengan pengukuran yaitu 25 derajat. Lalu berikutnya posisi tangan dengan kategori 3 yaitu kedua lengan berada di atas bahu. Posisi kaki yaitu 3 karena berdiri bertumpu pada satu kaki lurus dan satu kakinya ditekuk dengan sudut 20 derajat. Lalu berat beban yang dipakai oleh pekerja yaitu kurang dari 10 kg karena memakai alat kerja yang bisa diangkat atau ringan. Maka setelah kita meninjau dari worksheet OWAS, didapat nilai OWAS 3 yang berarti diperlukan perbaikan sesegera mungkin. Berdasarkan analisis yang dilakukan, didapatkan kode 2 untuk punggung, 3 untuk lengan, 3 untuk kaki, dan 1 untuk berat beban, sehingga pekerjaan termasuk di kategori 3, yang berarti membahayakan sistem muskuloskeletal dan diperlukan perbaikan sesegera mungkin. Lalu, usulan perbaikan pada kasus pekerja membetulkan mesin yaitu pada posisi punggung menjadi 1 yaitu lurus atau tegak dengan sudut 0 derajat. Lalu posisi tangan dengan kategori 1 yaitu kedua lengan berada di bawah bahu pada kedua lengan tersebut. Lalu posisi kaki yaitu 2 dengan berdiri bertumpu pada kedua kaki. Lalu berat beban yang dibawa masih tetap yaitu kurang dari 10 kg. Maka solusi yang dapat diperbaiki dari kasus awal tadi yaitu dengan menurunkan ketinggian mesin yang diperbaiki. Jadi dari ketinggian mesin yang berada di atas bahu pekerja menjadi di bawah bahu pekerja. Maka setelah kita lihat di tabel OWAS atau worksheet OWAS, didapat nilai OWAS 1. Setelah diberikan usulan perbaikan untuk postur kerja, didapatkan hasil analisis 1 untuk punggung, 1 untuk lengan, 2 untuk kaki, dan 1 untuk berat beban, sehingga pekerjaan termasuk di kategori 1,
yang berarti tidak ada masalah pada sistem muskuloskeletal dan tidak perlu dilakukan perbaikan. Berikut ini merupakan contoh postur kerja seorang montir ketika memperbaiki mobil. Kita akan mencoba menganalisisnya dengan menggunakan metode OWASP. Pertama-tama kita melihat posisi punggung. Terlihat posisi punggung membungkuk ke depan lebih dari 20 derajat saat berdiri untuk memperbaiki kondisi ban. Maka kita akan memberinya nilai 2. Kemudian posisi tangan montir berada di bawah bahu untuk memegang dan mengecek kondisi ban. Maka kita akan memberi nilai 1. Kemudian kita melihat posisi kaki montir. Posisi kaki berada pada posisi berdiri dengan lutut ditekuk dengan sudut kurang dari atau sama dengan 150 derajat. Maka kita memberinya nilai 4. Kemudian berat beban yang dibawa montir adalah kurang dari 10 kg karena posisi ban yang terletak di darat. Kemudian kita bisa melihatnya di worksheet tabel OWASP, maka kita dapat menyimpulkan bahwa posisi ini merupakan posisi yang berada pada kode 3. Kategori 3 merupakan kategori pada data berbahaya pada postur kerja dan berbahaya juga pada sistem muskuloskeletal dengan menimbulkan pengaruh ketegangan dan perlu dilakukan perbaikan ke depannya. Berdasarkan analisis yang dilakukan, didapatkan kode 2 untuk punggung, 1 untuk lengan, 4 untuk kaki, dan 1 untuk berat beban. Sehingga pekerjaan termasuk di kategori 3, yang berarti membahayakan sistem muskuloskeletal dan diperlukan perbaikan sesegera mungkin. Usulan perbaikan yang diberikan kepada postur montir saat memperbaiki mobil, yaitu dengan menambahkan alat kerja berupa car lift yang bertenaga mekanik atau hidrolik untuk mengangkat mobil sesuai dengan ketinggian yang diinginkan montir dan membuat pekerjaan jauh lebih baik dan tidak menimbulkan kesalahan postur tubuh saat bekerja. Berdasarkan usulan perbaikan postur tubuh yang diberikan, didapatkan hasil analisis kode OWASP untuk posisi punggung adalah 1, posisi tangan adalah 2, posisi kaki adalah 2, dan berat beban adalah 1. Sehingga didapatkan nilai kategori kode 1, yaitu kategori yang tidak perlu dilakukan perbaikan karena tidak menyebabkan masalah pada sistem muskuloskeletal. Setelah diberikan usulan perbaikan untuk postur kerja, didapatkan hasil analisis 1 untuk punggung, 2 untuk lengan, 2 untuk kaki, dan 1 untuk berat beban. Sehingga pekerjaan termasuk di kategori 1, yang berarti tidak ada masalah pada sistem muskuloskeletal dan tidak perlu dilakukan perbaikan. Jadi, kesimpulan yang didapatkan dari metode OWASP ini yaitu: pertama, dengan dilakukannya identifikasi menggunakan metode OWASP, maka posisi yang dapat menyebabkan muskuloskeletal disorder dapat dicegah. Yang kedua, dapat diketahui hubungan kategori risiko dan postur kerja, sehingga dapat mengurangi risiko kerja sedini mungkin. 3. Jika pekerja merasa nyaman saat bekerja, pekerja juga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Sekian penjelasan materi OWASP dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.